Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bertemu kembali. Kita ini kuliah keempat, saya mohon maaf. Jadi, karena kemarin saya sempat harus isoman, kemudian ditambah setelah isoman itu ternyata pemulihannya agak lama. Hari ini saya baru sempat masuk untuk kuliah keempat. Tetapi materi untuk kuliah ke-8 kan harusnya minggu ini juga kuliah ke-8, itu, kita akan laksanakan hari Jumat. Dan untuk materi kuliah ke-8 dilaksanakan secara asinkron, jadi mahasiswa diminta menyimak, video pembelajaran yang saya sudah siapkan di e-learning dan ada tugas yang, saya minta untuk dikerjakan di ELE. Jadi silakan nanti dibuka ELE, untuk kuliah ke-12 juga dengan saya juga sudah saya siapkan, tetapi, waktunya belum saya tulis kalau yang kuliah ke-12 nunggu Pak. Jadi 3 minggu depan itu Pak Dian akan masuk untuk 3 kali, lalu ke-12 itu kembali dengan saya. Hari ini saya akan masuk, dengan materi terkait dengan, nilai tambah dan biosirkular ekonomi. Jadi, karena ini adalah mata kuliah baru, terus terang, saya mengalami cukup kesulitan gitu untuk bisa meramu, materi kuliah supaya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi semoga, materi kuliah yang saya sampaikan ini, cukup bisa mewakili, tapi agak lumayan banyak sebetulnya karena saya pingin, materinya itu nyambung dari umum kemudian masuk ke khusus ke akhirnya kita menemukan biosirkular ekonominya, seperti itu. Walaupun sebetulnya karena sudah masuk Pak Dian sudah masuk, setelah ini Pak Yazid sudah masuk juga, mahasiswa sebetulnya sudah dapat gambaran bagaimana nilai tambah itu diciptakan gitu ya. Jadi kalau biosirkular ekonomi ini kan kita baru menemukan titik-titiknya, tetapi kalau dengan Pak Dian sama Pak Yazid kan sudah tahu tuh sumber-sumber nilai tambahnya apa saja ya. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi saya, minggu ini, jadi nilai tambah, lingkungan dan biosirkular ekonomi. Outline perkuliahan yang pertama adalah green economy menuju sustainable development. Jadi kalau kuliah sebelumnya, ujung perkuliahan saya itu adalah green economy, sekarang saya akan, masuk dengan bagaimana green economy itu, mewujudkan terjadinya sustainable development. Jadi posisinya mana sih sebetulnya yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, green economy dan nilai tambah ekonomi lingkungan, yang ketiga green economy dan circular economy, lalu circular economy dan environmental atau nilai tambah ekonomi lingkungan ini, dan ada sedikit pembelajaran, a little note from Indonesia terkait dengan bio-circular economy. Eee, Green economy menuju sustainable economy, kita sudah bahas di perkuliahan sebelumnya, apa itu sustainable development. Sustainable development itu adalah suatu konsep, pembangunan di mana kita bisa memenuhi, kebutuhan masyarakat sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sustainable development. Jadi kita pakai sumber daya kita tanpa harus mengurangi kebutuhan sumber daya, yang akan digunakan untuk generasi yang akan datang. Jadi tetapi, sebetulnya di kuliah minggu lalu kita sudah paham bahwa sejak 21 Juli 2021 itu sumber daya untuk kita sudah habis gitu ya. Jadi kita saat ini sedang menggunakan sumber daya yang harusnya digunakan oleh anak cucu kita. Nah, eee, kemudian setelah kita bicara sustainable development, saya akan coba masuk dengan green economy. Green economy itu tadi kalau kita bicara sustainable development, kan ada 2 tuh konsepnya. Artinya ketika kita memenuhi kebutuhan kita sekarang, itu artinya keadilan oke mohon maaf bukan antar generasi, ini saya koreksi dulu ya. Ini adalah oke, antar generasi, oke. Jadi adalah, ketika kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan kita di masa sekarang, maka kita harus memahami konsep keadilan intragenerasi. Jadi antara kita dengan orang lain. Kalau ini kan lihat ada yang miskin, ada yang kaya. Tetapi juga tidak mengurangi, kemampuan generasi yang akan datang untuk menggunakan sumber daya atau ada keadilan antar generasi. Jadi dari yang tua, anaknya, sampai nanti ke cucunya. Kira-kira gitu. Nah, ada sustainable development, ada green economy. Jadi mana yang dicapai duluan? Jadi sebetulnya green economy itu adalah sebuah sistem ekonomi
yang bisa mewujudkan sustainable development. Jadi green economy itu sistem ekonominya gitu, jadi kalau sistem ekonomi kita tidak green, maka kita tidak bisa mencapai pembangunan berkelanjutan, sebetulnya gitu. Nanti ketika kita mau, menggunakan sistem yang green economy, maka kita harus ada beberapa indikator saat ini, ada green growth itu dihitung ada green tax, ada green innovation, ada green deal, tentu ada dorongan politik, ada masyarakat yang mendorong terwujudnya sistem perekonomian yang hijau atau green economy. Jadi green economy itu adalah sistem ekonominya. Kalau kita mengenal selama ini adalah ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, misalnya gitu. Nah, green economy itu sebetulnya adalah sistem ekonomi yang akan membantu, yang akan mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Tanpa green economy kita tidak bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dari mana definisi itu berasal? Jadi saya ambil definisinya dari United Nations Environmental Program, di mana di dalam bukunya Towards a Green Economy. Jadi ini penting kita pahami, jangan sampai nanti kita ngomong tentang green economy tapi kita tidak tahu gitu. Jadi green economy itu sebetulnya adalah sistem ekonomi. Sistem perekonomian yang dapat meningkatkan kualitas hidup, keadilan sosial, dan juga mereduksi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. UNEP menegaskan bahwa lahirnya green economy merupakan respon atas hasil evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jadi kita nggak bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan kalau sistem ekonominya tidak hijau. Ya, jadi kalau kita tahu sistem ekonomi kapitalis itu kan kalau belajar ekonomi makro, itu sistem ekonomi yang dipelajari di dalam ekonomi makro itu adalah sistem kapitalis sebetulnya gitu ya. Jadi paling banyak sistem kapitalisnya. Nah, apa saja pilar green economy? Green economy itu ada 3 pilar. Pembangunan rendah karbon, ya, kemudian sound material cycle, kemudian masyarakat yang harmoni, masyarakat yang berkeadilan, atau dengan kata lain ya ada green economy itu menurutnya low carbon, resource efisiensi sumber daya, dan juga social inclusive, artinya melibatkan semua orang, social inclusive itu. Kenapa kita perlu pembangunan yang green? Ya, karena pembangunan yang green itu adalah jawaban terhadap persoalan polusi dan perubahan iklim, jawaban terhadap kehilangan sumber daya, jawaban terhadap menurunnya sumber daya fosil atau bahan bakar fosil, jawaban terhadap krisis ekonomi yang banyak dihadapi oleh seluruh negara di dunia saat ini ya. Kita nih agak-agak khawatir juga nih. Sudah ada indikasi hampir semua harga bahan pangan naik. Nah, jadi inti dari green economy itu adalah rendah karbon, sumber dayanya efisien, dan socially inclusive. Socially inclusive itu artinya melibatkan semua pihak ya dalam proses pembangunan. Jadi nggak ada lagi yang eksklusif, yang sifatnya eksklusif. Nah, ini adalah gambaran low carbon untuk Indonesia ya. Jadi gambaran data bagaimana sih sebetulnya tentang karbon di Indonesia. Kalau kita pingin gambaran, sebetulnya produksi rendah karbon paling tinggi, produksi karbon yang paling tinggi itu adalah China ya. Jadi Cina, yang paling rendah itu Korea, Indonesia ya mirip-mirip Malaysia, mirip-mirip Thailand. Tetapi yang mengkhawatirkan itu kalau tahun 1000 kita lihat trennya 60 sampai 2005, trennya naik. Persoalannya itu. Bagaimana dengan efisiensi sumber daya? Sumber daya ya, ini adalah resource depletion. Jadi penurunan sumber daya. Indonesia penurunan sumber dayanya paling tinggi selama 15 tahun terakhir, hampir sama dengan Malaysia. Tetapi kalau kita lihat trennya dari tahun 70 sampai dengan tahun 2005 itu cenderung awalnya sempat naik, kemudian turun tahun 94, terus sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi depresi sumber daya. Yang ketiga adalah socially inclusive. Tadi kita mengatakan bahwa pembangunan itu harus melibatkan semua orang. Ya, berapa persen penduduk miskinnya ini of poor people. Jadi jumlah penduduk miskinnya itu 120, jadi 120%. Jadi million jumlah ya 2 juta per atau 10.000 kira-kira ya
Tetapi yang menunjukkan pembangunan kita itu belum sosial inklusif itu indeks Gininya masih naik. Kalau indeks Gininya naik, itu berarti rentang pendapatan antara kaya dan miskinnya itu masih tinggi, ya. Artinya apa? Ketika kita menuju ke green economy, masih banyak tiga persoalan yang, justru dasar, jadi, pembangunan rendah karbon, sumber daya efisien, tidak melibatkan semua pihak, itu masih belum bisa kita penuhi. Kemudian ini adalah status green GDP di Indonesia, ini, perbedaan antara, kan ada PDB coklat, kalau istilahnya PDB coklat, ini PDB yang coklat, PDB yang biasa, kalau ini adalah green PDB, ya, jadi totalnya tuh masih lebih rendah daripada, PDRB coklat. Jadi ini PDRB biasa, yang biasa kita hitung, sering disebut dengan PDRB coklat, kalau yang ini, green PDB-nya. Jadi Indonesia green PDB itu 87% dari konvensional GDP atau brown GDP, ya. Jadi kalau PDRB yang selama ini kita kita hitung itu namanya brown GDP atau PDRB coklat. Nah, ini status, green PDRB di Indonesia. Jadi, sebetulnya terkait dengan 3 indikator tadi, dihitung dengan 3 indikator tadi, ada beberapa provinsi gitu ya yang indikatornya sudah tidak green, sudah merah gitu. Jadi hanya ada tapi ini Kalimantan sebentar lagi sudah tidak hijau lagi karena sudah dibuka untuk, IKN kan gitu ya. Depresi sumber daya yang paling tinggi itu di mana nih? Di sini nih. Ini, daerah, Sumatera Utara kayaknya ya, perbatasan Padang, ini yang tinggi nih. Ya, daerah, yang depresinya paling tinggi atau merah. Nah, kenapa sih masih ada persoalan dengan low carbon? Kenapa masih ada persoalan dengan resource efisien? Kenapa, pembangunan kita masih tidak socially inclusive padahal pemerintah itu hampir 200 triliun setiap tahun memberikan alokasi untuk subsidi, 500 triliun lebih kurang untuk pengentasan kemiskinan. Apa yang salah gitu, kita sudah kasih subsidi, kita kasih dana untuk kemiskinan, tapi kok masih tidak rendah karbon, masih tidak efisien sumber daya, dan masih tidak melibatkan semua pihak. Apakah cara kita mengalokasikan sumber daya sudah sejalan dengan green economy? Ya, nah ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana green economy dan nilai tambah ekonomi lingkungan. Eee, Kenapa pembangunan kita eee, tidak efisien dalam menggunakan sumber daya? Karena kita tidak menyadari bahwa sumber daya itu sebetulnya punya nilai ekonomi. Ya, jadi nilai ekonomi sumber daya lingkungan itu adalah karakteristik dari sumber daya yang menyebabkan atau membuat sesuatu dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang lain. Apa sih faktor yang mempengaruhi nilai ekonomi sumber daya? Misalnya potensi sumber dayanya, persepsi masyarakat terhadap sumber daya, itu yang menentukan nilai. Kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti nilai sumber daya ini akan membantu kita untuk menentukan nilai tambahnya berapa. Jadi kemudian hak kepemilikan sumber dayanya. Jadi kalau misalnya nih, kalau, udara, kalau saya sekarang di ruangan ini menghirup udara, ini udaranya nggak punya nilai, karena saya menghirupnya gratis, tidak punya nilai ekonomi. Tapi kalau saya ke rumah sakit, kemudian saya sesak napas, lalu saya harus menggunakan oksigen, maka ada nilai ekonomi sumber daya. Jadi seharusnya nilai tambahnya adalah berapa sih, nilai sumber daya yang saya hirup sekarang ini, bagaimana cara menghitungnya? Pakai replacement cost atau biaya pengganti kalau konsepnya itu. Jadi kalau saya sekarang menghirupnya gratis, 1 menit saya berapa kali menghirup, kemudian nanti saya konversi kalau seandainya saya menghirup oksigen yang saya harus bayar di rumah sakit. Nah, itu nilai tambah, ya, itulah nilai tambah. Bisa juga ditentukan oleh pengetahuan masyarakat atas sumber daya. Kalau, orang yang tidak tahu bahwa plastik itu bisa diolah, tidak punya pengetahuan, ya plastik dibuang aja, gitu loh. Tetapi untuk pemulung sampah, untuk orang-orang yang berkegiatan dengan waste management, sampah plastik itu punya nilai sangat berharga, kan gitu. Ya, jadi ada beberapa hal yang menentukan apakah sumber daya itu punya nilai. Nah, tadi sebetulnya saya sudah mengawali, bagaimana lingkungan memiliki nilai ekonomi. Ya, tadi saya bilang kita kita bicara dari sistem ekonomi, green sistem ekonomi. Green ekonomi itu sistem ekonominya. Sistem ekonomi akan menghasilkan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu tidak bisa jalan kalau tidak ada alokasi sumber daya. Jadi
Kalau mau jalanin sistem ekonomi pasti perlu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu nggak bisa jalan kalau tidak ada alokasi sumber daya yang optimal. Bagaimana kita mengatakan alokasi sumber dayanya optimal? Kalau kesejahteraan masyarakatnya tinggi. Sejahtera, ya sejahtera. Sejahtera itu tidak berkaitan dengan pendapatan, ya. Nah, bagaimana kita tahu? Kita kan kalau kita bicara sejahtera, sesuatu yang mensejahterakan, yang membahagiakan, sesuatu yang bernilai itu tidak selalu memiliki nilai pasar. Paham nggak kira-kira? Jadi sesuatu jadi ada indikator, artinya apa? Harga tidak selalu sama dengan nilai. Sesuatu yang bernilai belum tentu ada harga pasar. Kalau aktivitas ekonomi kita semuanya mengandalkan harga pasar, maka artinya bencana. Kenapa bencana? Karena udara yang kita hirup itu nggak bisa dinilai. Padahal kalau di rumah sakit sangat bernilai. Jadi begitu kita tidak bisa menghargai sumber daya, kita menganggap dia tidak bernilai, terus ternyata dia habis, maka akhirnya ujungnya adalah bencana. Artinya apa? Ketika kita ingin mencapai masyarakat yang sejahtera, kita harus memahami bahwa lingkungan itu memiliki nilai ekonomi. Ya, ketika kita sudah menyadari bahwa lingkungan memiliki nilai ekonomi, itulah yang dimaksud dengan nilai tambah ekonomi tadi. Ya, jadi sebetulnya kalau saya bisa menghirup udara segar berapa ya? Saya ini sebetulnya kalau saya kita kan nggak pernah menghitung. Nah, maka cara menghitungnya biasanya menggunakan istilahnya disebut dengan extended benefit cost analysis. Extended benefit cost analysis atau kalau yang sudah mengambil ekonomi sumber daya alam bisa juga menggunakan valuasi ekonomi. Ya, jadi bisa juga menggunakan valuasi ekonomi. Kenapa kita harus paham dengan ekonomi lingkungan? Karena tadi ekonomi lingkungan akan membantu kita memahami beberapa masalah penting dan kontroversial. Misalnya perubahan iklim, kita harus paham perubahan iklim, tenaga nuklir tuh juga merusak lingkungan. Kita akan paham dengan kebijakan daur ulang, mungkin ada pengenaan biaya kemacetan, pengolahan limbah, nilai ekonomi dari processing produk. Awalnya kita cuma jual CPO nih sekarang. Maka sekarang kita harus sudah mulai jual yang diekspor itu tidak CPO-nya tetapi minyak gorengnya. Tujuannya mau kemana? Tujuannya mau mewujudkan sistem perekonomian yang green, sistem ekonomi hijau. Ya. Nah, sekarang bagaimana green economy di Indonesia? Nah, ini yang penting nih, kita kan mau mewujudkan ekonomi hijau. Kita sibuk dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila tuh green nggak sih sebetulnya gitu ya. Ekonomi Indonesia itu kita harus pahami bahwa saat ini ekonominya fragil, mudah rentan pecah, ya. Pendapatan tinggi tapi kesejahteraannya rendah. Atau kalau dalam istilah ekonomi makro namanya enclave ekonomi. Ekonomi yang menghasilkan banyak uang tapi tidak memberikan dampak pada banyak kesejahteraan. Jadi pendapatan kita tuh tinggi, tetapi kesejahteraan atau kemaslahatan upah tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Apalagi yang terjadi di Indonesia? Ya, ini identifikasi ya sebetulnya. Sumber daya alamnya yang diekspor itu dominannya adalah sumber bahan mentah. Bahan mentah yang diekspor itu adalah vulnerable ya dan non sustainable. Cepat rusak, vulnerable, rentan dan tidak berkelanjutan. Nah, kalau kita terus-menerus mengekspor bahan mentah, maka tadi kita kan prinsip green economy itu ada dua, keadilan intragenerasi dan keadilan antar generasi. Kalau kita terus mengekspor bahan mentah, kita tidak hanya melakukan ketidakadilan generasi sekarang, tapi juga berdampak pada generasi yang akan datang. Maka kalau kita terus mengekspor bahan mentah, itu akan menyebabkan ketidakadilan antar dan intragenerasi. Ini sudah jelas bertentangan dengan green economy. Yang kedua, bagaimana kondisi green economy di Indonesia? Dari sisi inklusivitas tadi, miskinan tinggi, kerentanan tinggi, ketimpangan tinggi, dan tren ketimpangan jangka panjang juga masih terus meningkat. Artinya apa? Terjadi ketidakadilan antar generasi, berarti prinsipnya ditolak lagi yang kedua. Yang ketiga,
transformasi struktur ekonomi itu menggerus kualitas hidup masyarakat. Ini menyebabkan ketidakadilan intragenerasi. Ya, jadi di dalam satu satu angkatan itu, di dalam generasi yang sama itu kualitas hidupnya tuh berbeda sekali. Ada yang kaya betul, ada yang enggak. Yang ketiga, investasi yang kita bangun itu sifatnya narrow and near insight, atau wawasan investasinya tuh sempit dan pendek, atau kalau kata orang tuh pakai kacamata kuda, ngelihatnya cuma ke depan aja. Narrow narrow insight itu artinya dia sempit, itu biasanya akan menyebabkan ketidakadilan antar generasi. Sementara near insight akan menyebabkan ketidakadilan intragenerasi. Ya. Nah, artinya apa? Paradigma pembangunan kita itu harus digeser. Jadi paradigma konvensional harus digeser. Kalau kita masih pakai teorinya klasik, teorinya Keynes, oke, jadi dasar dalam kita memahami teori ekonomi, tetapi we have to move to green economy. Jadi green economy is the most necessity, itu yang paling dibutuhkan. Ya, selama ini kita mengatakan bahwa pembangunan itu adalah meningkatkan PDB. Ya, jadi kalau PDB-nya naik berarti pembangunannya bagus. Oke, kita sudah harus mulai bergeser kepada progressive social policy. Jadi yang kita lihat itu are investment for future growth. Jadi negara harus selalu hadir ketika sistem ekonomi ketika sistem ekonomi dengan baik in the interest of the public. Jadi dia harus sistem ekonominya itu betul-betul harus memihak rakyat banyak. Kenapa harus green? Nah, ini kalau dari undang-undang. Ternyata di pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 ini sebetulnya baru perubahannya. Kalau waktu saya SD, SMP, SMA belajar ini pasal 33 itu cuma 3 ayat. Nggak tahu kalau Irfansa waktu belajar undang-undang sudah pasal 33 sudah 3 atau 4 ayat? Udah kayak ini, Bu. Udah 4 ya? Udah 4 ya berarti. Oke, jadi di ayat keempat itu sudah di pasal 33 itu sudah mengatakan bahwa pembangunan itu harus efisiensi harus kebersamaan, berarti socially inklusif ya, harus terlibat semua. Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan. Artinya apa? Ekonomi yang tidak green, kalau kita menjalani yang ekonomi yang tidak green itu inkonstitusional. Betul nggak? Karena sudah tercantum di undang-undang. Jadi kalau kita bilang ekonomi Pancasila itu sudah green loh. Sebetulnya asal mau ikut, asal dipatuhi, tidak ada konflik of interest di dalamnya, tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok. Jadi betul-betul public interest, kepentingan publik yang diutamakan. Lalu apa kaitan antara green economy dengan circular economy? Sudah balik. Apa kaitan antara green economy dengan circular economy? Jadi tadi saya katakan bahwa apa kaitan? What is the relation? Jadi ekonomi hijau itu didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan kesejahteraan manusia yang lebih baik dalam jangka panjang untuk menghindari risiko lingkungan yang signifikan bagi generasi mendatang dan kekurangan ekologisnya. Circular economy itu apa? Circular economy itu adalah strategi pembangunan yang menyediakan pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan konsumsi sumber daya dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi kalau green economy itu sistemnya, kalau ekonomi circular itu adalah strategi untuk melaksanakan sistem ekonomi yang green. Kira-kira gitu. Jadi beda ya, jadi sekarang kita sudah tahu beda. Kalau pembangun sustainable development itu ada di atas sistem ekonomi, jadi sistem kita bisa mencapai pembangunan berkelanjutan dengan sistem ekonomi sebuah negara itu yang green. Kalau kita tidak menggunakan sistem ekonomi green, kita tidak bisa mencapai sustainable development. Bagaimana kita membangun sistem ekonomi yang green? Harus menggunakan strategi pembangunan dalam bentuk ekonomi sirkular. Nah, ini adalah ekonomi sirkular. Jadi kalau ekonomi sirkular seperti sudah saya bahas minggu lalu tuh nggak ada yang kebuang. Begitu dia raw material masuk, itu terus kepake. Kalau tuh ada yang kebuang, diusahakan seminimal mungkin. Bahkan dalam konsep asli dari circular ekonomi itu begitu raw material masuk, itu tidak ada lagi
yang terbuang. Artinya apa? Sumber daya itu cuma dipakai sekali. Jadi nggak lagi mau bikin lagi, masuk lagi sumber daya, bikin lagi, nggak ada yang terbuang, semua terpakai. Bisa dengan remanufacturing, bisa dengan distribusi, digunakan, masuk ke sampah. Nah, sudah masuk ke sampah, ada produknya, produk life extension, ada produk yang masa pakainya diperpanjang, ada yang diredistribusi ulang, ada yang dipabrikasi lagi, remanufacturing, ada yang di-recycle, akhirnya masuk ke pabrik lagi, gitu. Kalau yang dia di-recycle ini, dia posisinya sama dengan raw material. Sehingga nanti tidak perlu lagi ada penambahan sumber daya sampai seperti itu circular economy itu. Tentu karena mungkin ada yang mengatakan, "Bu, alangkah jauhnya kita mau sampai ke sana." Ya nggak, tetapi paling tidak saat ini kita menyadari bahwa kita harus menuju ke sana. Kalau kita mau menyelamatkan generasi yang akan datang supaya mereka tidak kekurangan sumber daya, ya. Ini materinya lumayan banyak. Nah, kalau dulu, nah, kalau dalam pembangunan berkelanjutan kan dia konsepnya gini ya, ekonomi, society, environment, kan gitu. Di sinilah sustainable development-nya, kan gitu ya kalau konsep dalam sustainable development. Tetapi circular economy itu punya konsep beda. Justru ekonomi itu ada di tengah. Dia akan dijalankan, jadi makanya dia dikenal dengan close economy. Jadi kalau dulu, kalau yang ini namanya open economy gitu. Kalau yang ini namanya close close loop economy. Jadi keterbatasan sumber daya yang tersedia menyebabkan sumber daya tidak keluar dari ekonomi tertutup dan yang tidak mendapatkan lebih banyak sumber daya dari luar sistem. Jadi dia tertutup. Ya. Oke. Life product cycle by circular economy. Apa sih yang kita lakukan dengan circular economy? Kita pengen menurut circular economy produk itu masa pakainya jadi lebih lama. Yang kedua, kita bisa menciptakan nilai baru dari produk. Kita juga bisa menurunkan produksi limbah. Ini semua adalah nilai tambah. Ya, semuanya adalah nilai tambah. Bagaimana sih ini di aplikasi circular economy ini bisa diaplikasikan? Circular economy ini titik awalnya kalau mau diaplikasikan maka kita harus bikin desain produk. Jadi kita harus bikin paham dulu produk yang kita mau buat itu daur hidupnya seperti apa. Jadi itu dulu yang harus kita pahami karena kalau kita tidak paham daur hidup produk, kita tidak bisa mendesain daur hidup produknya, maka kita tidak bisa menjalankan circular economy. Kalau kita sudah punya daur hidupnya, maka kita akan tahu, oh ini kita harus kerjasama dengan siapa. Di bagian ini kita harus kerjasama dengan siapa. Sehingga seluruh rantai yang bulat tadi itu bisa jadi efisien. Dan tentu tidak bisa kerja sendiri, tetapi circular economy itu harus multi stakeholder. Ya. Apa yang diperlukan kalau kita mau menerapkan circular economy? Inovasi. Teknologi itu harus. Apalagi kita perlu perubahan perilaku, kita perlu aturan, kita perlu membangun model hubungan yang baru dan sifatnya minimal jangka menengah sama panjang. Jadi kalau mau menjalankan circular economy itu nggak bisa jangka pendek, minimal jangka menengah. Karena perubahan perilaku pasti akan terjadi dalam jangka panjang. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini sebelum saya lanjutkan dengan bio-circular economy dan environmental economic value added, nilai tambah ekonomi lingkungan. Ada yang mau tanya sampai sini silakan. Silakan raise hand ya jika ingin bertanya. Ada Doris, ada Agus, ada Trisa. Nah, sudah tinggal 5 orang ini. Kemana yang kemana lagi nih yang lainnya nih? Oke, Doris silakan Doris. Terima kasih Bu. Iya. Kalau tidak salah Bu ya, yang teori kapitalis itu dipopulerkan Adam Smith. Betul. Will Nation. Teori selanjutnya Karl Marx, sosialisme. Betul. Dan Doris bingung Bu. Ada individu yang berpikiran untuk mesin itu kan meningkatkan hasil produksi. Nah, ketika terjadi kesenggangan yang dikritik oleh Karl Marx itu kan kesenggangan antar orang kaya dan orang miskin. Atau orang kaya dengan orang belum kaya kan Bu. Jadi
Tapi itu masih banyak jadi permasalahan kayak itu di negara ini, karena mereka bilang kenapa kita yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena memang terkadang yang kita anut itu bukan sosialis, kekayaan tidak dipegang pemerintah semestinya. Tapi faktanya juga tanah dan kekayaan masih banyak dipegang pemerintah, beda dengan Amerika yang dia lebih Diswastanisasi semua ya. 60% di swasta. Iya, Bu. Betul. Jadi tadi yang Doris bingung itu Kita ini menganut pemberdayaan sistem manusia, ekonomi Bu. apa ya? Oh, pemberdayaan ekonominya, pemberdayaan manusianya justru. Iya, yang jadi green economy, pemberdayaan manusianya itu di mana, Bu? Kayak itu nah. Dan menganut yang mempopulerkan teorinya, maaf Doris tadi agak terlambat, jadi yang mempopulerkannya kurang referensi bacaan itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Doris pertanyaannya. Jadi betul sistem ekonomi yang pertama kali dibangun itu adalah kapitalis. Ini agak berat pertanyaannya, kita harus paham ekonomi makro dulu. Harusnya sudah di ekonomi makro ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu mereka menyatakan bahwa negara itu baru bisa maju kalau ada kapital. Kapital itu salah satu pengejawantahan dari kapital itu adalah mesin, modal. Jadi dia anggap modal. Nah, karena itu sistem kapitalis selalu kalau di Amerika itu kapitalis murni betul. Jadi kapitalis itu beranggapan bahwa sumber daya itu akan berkembang dengan baik, akan efisien jika dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu. Makanya kalau di apa namanya tuh di Amerika ada istilah privatisasi. Jadi hampir semua sumber daya itu dikelola oleh swasta, diprivatisasi. Harapannya supaya lebih efisien. Nah, di Indonesia kita tidak menganut sistem ekonomi kapitalis sebetulnya murni purely, kita tidak juga menganut Karl Marx yang sosialis atau populis murni yang orang-orang sosialis populis murni itu sebetulnya dalam tanda kutip kayak Bu Mega itu orang-orang ekonom sosialis sebetulnya kalau saya lihat kayak gitu ya kalau dari sisi pemerintahan nggak apa-apa lah kita ngomong karena di kuliah ya jadi itu orang-orang sosialis. Kalau orang sosialis itu terbalik berpikirnya. Ekonomi itu harus dikelola oleh pemerintah sehingga semua sumber daya itu tidak boleh ada yang dikuasai oleh swasta. Nah, kita ini menganut sistem ekonomi Pancasila sebetulnya ya. Sistem ekonomi Pancasila itu tadi kalau tadi makanya kita berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita tuh actually apa ya demokrasi ya. Demokrasi kita pingin masyarakat terlibat jadi socially inklusif lah gitu ya. Jadi dalam proses pembangunan itu prinsip socially inklusifnya terpenuhi dengan ekonomi Pancasila sebetulnya. Tetapi kenapa kok gitu ya masih ada dalam tanda kutip swasta-swasta yang menguasai sumber daya gitu. Berarti kan itu ada setengah kapitalis, setengah sosialis ya sebetulnya di kita. Nah, bisa saja dalam konteks pertimbangan tertentu dalam rangka efisiensi ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di pemerintahan sehingga ada perusahaan-perusahaan tertentu yang akhirnya diprivatisasi seperti Indosat, Telkomsel yang sudah sempat diprivatisasi. Nah, mungkin pertimbangannya konsepnya adalah efisiensi karena negara tidak bisa mengefisienkan. Ini kalau positif thinkingnya ya, positif thinkingnya negara tidak bisa mengelola sumber daya tersebut dengan baik sehingga dianggap menjadi lebih efisien jika diprivatisasi. Tetapi boleh saja gitu ketika kita belajar mata kuliah ekonomi kelembagaan, itu kita mengakui loh di dalam sistem ekonomi itu ada pemburu rente. Orang yang mengambil untung dari kegiatan ekonomi, ada perilaku oportunistik, perilaku untuk selalu curi-curi kesempatan. Nah, itu ya, itu kita akui di dalam ekonomi kelembagaan ada. Jadi pertama kalau kita positif thinking, bisa saja karena memang kita privatisasi karena sumber dayanya tidak dikelola dengan baik, kemudian sehingga diprivatisasi, bisa juga kenapa diprivatisasi ada isu terkait dengan pemburu rente dan rent seeking. Seperti kayak minyak goreng sekarang kan sebetulnya isunya lebih kepada pemburu rente jadinya gitu, terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi gitu. Nah, green economy ada di mana? Green sistem ekonomi green tadi saya bilang sebetulnya kalau membaca Undang-Undang Dasar 1945 tadi di pasal 33
ternyata sistem ekonomi Pancasila itu sudah memasukkan konsep sistem ekonomi yang green. Sistem ekonomi yang green itu seperti apa? Sistem ekonomi yang green itu sistem ekonomi yang tadi, yang memenuhi syarat 3 tadi, yang rendah karbon, sumber dayanya efisien, kemudian socially inklusif. Nah, persoalannya adalah ketika mau dijalankan mungkin di dalamnya ada moral hazard, mungkin di dalamnya ada pemburu rente, mungkin di dalamnya ada perilaku oportunistik, ya gitu ya, sehingga akhirnya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Tetapi sebagai orang yang paham, kita tentu harusnya memahami bahwa perilaku rente, pemburu rente yang pengen dapat untung, perilaku oportunistik untuk curi-curi kesempatan, moral hazard itu seharusnya tidak terjadi di dalam sistem ekonomi apapun. Jadi kenapa awalnya kan Amerika berhasil tuh dengan teorinya Adam Smith, ya nggak? Dengan kapitalisme, terus kan runtuh akhirnya. Karl Marx juga awalnya berhasil dengan teori sosialis, tapi kan runtuh teori Karl Marx. Maka akhirnya kita sekarang kembangkan sistem ekonomi sendiri. Kenapa kita kembangkan sistem ekonomi sendiri dengan merubah Undang-Undang 45? Karena ternyata sistem ekonomi Indonesia itu sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang ada di luar. Jadi kalau dulu sempat tahun 97, 98 ketika ada krisis ekonomi pertama ya di Indonesia, itu ada yang mengatakan sempat ada ahli ekonomi yang mengatakan semua teori ekonomi itu nggak berlaku loh di Indonesia. So we have a special economic theory gitu di Indonesia, kira-kira gitu. Ya. Jadi saya membawa makanya kenapa saya sisipkan Undang-Undang 45 supaya nanti sistem ekonomi yang kita bangun, kita sama-sama menyadari bahwa sebetulnya dari sisi aturan, dari sisi kepemahaman, green ekonomi itu sudah masuk di dalam peraturan kita gitu loh. Kira-kira gitu Doris yang bisa saya jawab. Boleh sedikit? Boleh, silakan. Ini kan diskusi. Iya, silakan, nggak apa-apa. Itu di pikiran Doris BW ini kayak Undang-Undang 1945. Tidak tahu, Doris perhatikan juga masih ada beberapa komponen yang tidak lagi belum diperbaharui, masih pakai undang-undang atau aturan yang dibuat oleh Belanda, hukum Belanda. Kita kan mengadopsi itu. Nah, yang Doris penasaran tuh selalu rata-rata di pemerintah itu ada kata-kata pelarian atau sebab yang masalah yang mereka sampaikan untuk menutupi kalau bangun sistemnya tidak berjalan dengan baik atau korupsi dan sebagainya. Nah, bisa enggak itu dikaitkan dengan kalau Undang-Undang 1945 itu dipertanyakan, mereka dikaitkan dengan ISO yang lebih terbarukan terus-menerus kayak itu, cara manajemen kerjanya. Berbeda dengan undang-undang, ada yang selalu diperbaharui, tapi ada juga yang tidak dilihat kayak itu. Dan dia menurut masih banyak selanya untuk orang pengawasannya dan sebagainya. Oke. Jadi gini Doris, betul Doris. Jadi undang itu kan peraturan yang paling tinggi tuh. Tapi bagaimana undang-undang itu diterapkan, dia kan harus ada petunjuk pelaksanaan, ada petunjuk teknis gitu kan. Kita nggak mungkin misalnya dengan hanya memahami pasal 33 ayat 4 tadi kemudian kita langsung pokoknya harus green. Nanti orang bertanya bagaimana kita tahu dia green? Maka kita perlu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Boleh merujuk ke dalam ISO. Boleh juga merujuk ke dalam indikator keberlanjutan yang dikeluarkan oleh SDGs. Banyak sebetulnya indikator keberlanjutannya. Nanti kita bisa ambil poin-poin mana yang dari indikator SDGs itu yang nanti bisa mendukung kalau kita ada di pertanian biosirkular ekonominya, yang bisa mendukung sistem pembangunan itu supaya nanti sifatnya green. Karena kalau kita mau tahu dia green atau tidak, tentu ada indikator-indikatornya. Bahkan ketika nanti pemerintah menghitung green PDP, kan harus ada pedoman. Apa saja yang mau di-green-kan. Kita harus hitung dulu nilai tambah yang positif, negatifnya apa saja. Baru nanti bisa ngitung green PDP. Betul, ISO bisa jadi salah satu indikator. Artinya Doris mengakui bahwa kalau ISO itu tegas loh. Jadi undang-undang itu bukan tidak tegas, bukan. Tetapi karena undang-undang itu sifatnya umum gitu ya, tetapi makanya di setiap kalau ada peraturan pemerintah di bawahnya ada
turunan supaya nanti dia bisa dilaksanakan, kira-kira gitu. Itu yang bisa saya pahami. Gitu ya, Doris? Lanjut, kemudian biocircular economy dan environmental economy. Minggu lalu ya, ketika enggak minggu lalu sih ya, karena saya lama sekali nggak masuknya, ada diagram butterfly ya, yang semoga masih ingat yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri, ingat nggak? Di kuliah yang dengan saya yang pertama. Nah, nanti di dalam diagram butterfly itu, sebelah kiri itu sebetulnya adalah siklus biologis, artinya siklus untuk renewable resources, untuk sumber daya yang bisa diolah. Nah, yang sebelah kanan itu namanya technical siklus, siklus untuk bahan-bahan yang non renewable, plastik, kemudian apalagi elektronik, itu nanti dia di sebelah kanan circular economy. Nah, jadi circular economy itu siklusnya ada 2, ada biocycle sama technical cycle. Nah, biocircular economy itu sebetulnya yang sebelah kiri ini yang biocycle. Apa yang dilakukan? Jadi circular economy business model itu ada 5. Yang pertama adalah circular production chains, yang kedua recycling and recovery, yang ketiga memperpanjang extending life cycle, sharing platform, produk sebagai jasa. Jadi jasa produk. Nah, apa sih kita lihat yang pertama? Circular production chains itu berkaitan dengan renewable, memperbarui, merecycle, dan biodegradable. Biodegradable ini nanti masuk ke biocycle. Kalau recycling dan recovery berarti kita benerin lagi produknya digunakan kembali. Extending memperpanjang masa hidup produk itu produknya direkondisi, produknya direpabrikasi, jadi bisa dipakai lagi. Ya, gitu sampai begitu. Supaya nanti siklusnya tuh 0, sumber dayanya sekali aja masuknya. Lalu ada sharing platform itu misalnya sekarang kalau kita belanja, kita tidak harus pergi ke pasar, kita cukup buka marketplace, terus kita sudah nemu semua barang yang kita sudah nemu semua barang yang itu sudah termasuk dalam circular economy. Bagaimana kita mencoba memotong ya, jadi digital memotong siklus. Bisa juga product as a service. Sekarang kalau kita mau misalnya nih saya mau pergi saya mau kalau kayak di Jepang, kalau di Jakarta deh misalnya, kalau saya mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, saya nggak punya sepeda, saya pengen naik sepeda, saya tinggal pinjam sepeda. Kira-kira gitu. Ya, jadi bisa pakai sepeda, kalau dari satu tempat bawa sepedanya, nanti di tempat yang lain, ditaruh di tempat yang lain sepedanya, gitu. Dan itu sudah sistem, jadi tidak perlu lagi. Sekarang product as service, saya tidak perlu punya mobil untuk naik mobil, saya bisa pakai Grab, saya bisa pakai Gojek, saya bisa pakai GoRide, kan gitu ya. Itu adalah product as a service dan bagian dari circular economy. Jadi bagaimana kalau saya mau buat hotel, nah kalau saya mau buat hotel, saya nggak perlu punya hotel. Iya nggak kira-kira? Iya nggak? Itulah yang dilakukan oleh hotel OYO. Ya, jadi kalau kita punya di Traveloka ada OYO Hotel ya, itu kan mereka nggak punya hotel, tetapi dikoordinasi ya, kemudian kalau di nasional di internasional tuh ada B&B misalnya gitu. Jadi mereka nggak punya sumber daya, tapi mereka bisa kelola itu sebagai milik mereka. Itulah product as a service ya, kalau dalam di umum ya. Ini saya buka umumnya dulu. Jadi ini tadi gambar lengkapnya. Nah, ketika kita renewable, ketika kita merecycle, biodegradable, kita merecycling, reuse, refurbishing, reforming, reconditioning, kemudian meminjam dan sebagainya, itu sebetulnya kita sudah menciptakan nilai tambah. Itulah nilai tambah. Ya, jadi itulah nilai tambah ekonominya. Tadi ya reduce, makanya kata Pak Yazid ada 5R, bisa reduce, reuse, recycle, refurbish, reuse, walaupun sebetulnya ekonomi sirkular itu bisa lebih banyak dari ini siklusnya. Apa itu biocircular economy? Nah, ini fokus kita. Kenapa kita tidak cukup dengan circular economy? Karena kita ada di sektor pertanian, fokus kita adalah agribisnis, maka kita perlu fokus pada biocircular economy. Kalau di butterfly siklusnya ada di sebelah kiri, ya. Biocircular economy menawarkan kerangka kerja konseptual untuk menggunakan modal alam terbarukan untuk mengubah dan mengelola lahan, pangan, kesehatan, dan sistem industri kita dengan tujuan mencapai kesejahteraan berkelanjutan yang selaras dengan alam. Ya, nah ini makanya tadi saya sampaikan
kalau mau melaksanakan siklus biosirkular, kalau mau menghitung nilai tambah, maka kita harus paham dulu biosirkular ekonominya. Jadi ini di setiap selnya ini ada nilai tambah nih. Ini semua ada nilai tambah nih. Jadi kita nggak bisa hitung nilai tambah kalau kita tidak tahu siklus produknya kayak apa. Kira-kira gitu. Jadi harus tahu dulu siklus produknya seperti apa. Jadi setiap panah menunjukkan nilai tambah ekonomi lingkungan. Ini juga sama nih. Nah, ini yang sebelah kiri tadi. Ini juga menunjukkan nilai tambah nih. Statusnya kalau total cost-nya dengan tanpa melakukan biocycle 80 30 ya. Kemudian ini antara net gain-nya antara 80 sampai 130 dengan transaction skenario. Kemudian ini dengan advance skenario. Total revenue bisa naik sampai lebih dari 30 sampai 45. Nah, ini juga biosirkular ekonominya ya. Jadi kita harus paham dulu bagaimana siklus biosirkularnya baru kita bisa tahu ini nilai tambah posisi nilai tambahnya ada di mana. Jadi nilai tambah ekonomi lingkungan itu analog dengan nilai tambah ekonomi adalah nilai ekonomi dari efisiensi lingkungan. Nilai tambah lingkungan sesuai dengan nilai ekonomi yang diciptakan oleh tingkat ekonomi yang efisien yang berada di atas standar yang ditetapkan, atau ada yang menyebutnya dengan nilai tambah berkelanjutan adalah nilai ekstra yang tercipta ketika tingkat keseluruhan dampak lingkungan dan sosial dijaga agar tetap konstan. Bagaimana menghitung? Nah, ini kita nih ngomongin nilai tambah. Menghitungnya menggunakan cost benefit extended analysis atau ECBA. Ya, nanti ada mirip seperti kelayakan, ada deskripsi konteks, tujuan, identifikasi proyek, kelayakan teknis, keuangan, ekonomi. Nah, ini dia sebetulnya. Di sinilah masuk di analisis nilai tambah itu. Ya, jadi skenarionya, konsepnya, nah ini ya kira-kira contoh bukunya, Green Growth Assessment and Extended Cost Benefit Analysis. Belum ada sih di Pasca nih bukunya, perlu juga nanti diinikan. Bagaimana menghitungnya? Sama ya, menghitungnya tuh ada masukan, ada pengeluaran. Tetapi nanti karena kita kemungkinan ada kerusakan lingkungan, ada koreksi fiskal, ada konversi dari harga pasar ke harga bayangan, ada evaluasi dampak non pasar dan koreksi untuk eksternalitas. Dia tidak menggunakan discount rate saja, tapi karena bicara nilai tambah lingkungan, namanya social discount rate. Indikatornya kalau biasanya kita pakai di kelayakan usaha itu NPV, kan kalau di kelayakan usaha itu NPV ya, ada IRR ya, ada rate basic, growth basic, dia depannya ada economic nih, economic net present value dan economic rate of return. Jadi bukan IRR tapi ERR menghitungnya, kira-kira gitu. Konsep menghitungnya sama sih dengan valuasi ekonomi yang ada di ekonomi sumber daya alam. Nah, ini catatan sedikit dari Indonesia, saya ambil dari publikasinya Bappenas. Sampai saat ini sebetulnya, if we talk about circular economy completely ya, Indonesia belum punya banyak informasi bagaimana circular economy itu diterapkan khususnya untuk sektor pertanian. Kita hanya bisa menangkapnya di sini nih, bahwa ada 5 sektor yang berpotensi untuk masuk ke dalam circular economy, salah satunya food and beverage. Jadi makanan dan minuman. Jadi kita lewat sini masuknya kalau untuk pertanian. Kenapa dia banyak? Karena ternyata sampahnya yang paling banyak. Sampahnya banyak itu kalau dibaca di publikasinya Bappenas itu ternyata sampah dari makanan, dari food loss. Jadi kita tuh banyak banget buang sampah makanan. Sampahnya tuh banyaknya dari food loss. Nah, itu yang perlu kita pahami. Maka apa yang harus kita lakukan? Reduce, mengurangi phosphorus, jadi mengurangi kerusakan pasca panen, kemudian mengurangi food loss, reduce supply chain food loss and waste, lalu reduce consumer food waste. Dan terakhir untuk yang di recycle, kemudian kita akan memproses makanan-makanan sisa tadi dan sampah itu kita daur ulang untuk yang pertanian. Dampaknya apa sih kalau kita lakukan circular economy ini di sini bisa menurunkan sampai dengan 50%. Waste decrease at source due to the circular, bisa menurunkan 50% sampahnya. 4% itu tingkat peningkatan sampah karena circular economy, tapi penurunan sampahnya bisa 50%.
Kira-kira gitu. Oke, demikian materi kuliah saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Trisa, Mutiara, Agus, silakan Agus. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai LCA Bu, daur hidupnya suatu perusahaan. Apakah untuk menerapkan green economy harus perusahaan itu harus mengolah dari raw material sampai melewati, kan biasanya kita ketahui 3R kan Bu. Sekarang kan berkembang beberapa Iya. 5 bahkan sampai Bahkan 9 lebih. Bu Iya, pernah. betul. Iya benar Bu. Nah, dia sampai daur hidupnya sampai nggak benar-benar nggak ada limbah atau minim. Nol. Iya Bu, benar Bu. Nah, apakah diperbolehkan misalnya perusahaan tersebut bekerja sama dengan beberapa sektor untuk bisa dikatakan bahwa perusahaan itu mempunyai bahwa perusahaan itu berkelanjutan seperti itu Bu. Dan yang kedua mengenai perusahaan tersebut, apakah ada istimewanya ketika perusahaan itu melakukan kegiatan tersebut? Itu Bu. Terima kasih Bu. Baik. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau sebuah, kita bicara perusahaan ya, biar agak lebih kecil skupnya, tidak negara, makanya tadi saya sampaikan di sini. Ketika kita ingin menerapkan kita mau menerapkan circular economy, keterlibatan bahkan global multi stakeholder, tidak mungkin distribusi ini, proses ini dilaksanakan sendiri. Makanya kita harus paham siapa yang di manufacture, jadi tidak mungkin perusahaan itu sendiri, dia harus kerjasama dengan perusahaan lain. Tidak mungkin, pasti multi stakeholder. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Gus? Lupa. Ini Bu, ketika perusahaan itu menjalankan keberlanjutan atau dinamakan disebut green economy, apakah perusahaan itu mendapatkan keistimewaan seperti itu Bu? Kan biasanya kalau misalnya nggak ada keistimewaan atau nggak ada embel-embel kan perusahaan kurang tertarik Bu. Betul. Atau iya begitu Bu. Jadi kalau di Indonesia belum ada. Kalau atau gini, kalau di Indonesia yang penghargaan untuk perusahaan yang fully zero waste itu belum ada. Tetapi sudah ada perusahaan penghargaan yang dikeluarkan oleh lingkungan hidup terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memelihara lingkungan. Nah, itu ada proper emas, ada proper hijau, baru sampai sana. Tapi proper emas, proper biru, proper hijau, proper merah, itu belum sampai kepada apakah perusahaan itu betul-betul zero waste. Karena kalau kita sudah bicara ekonomi, kita sifatnya sudah zero waste. Tapi tentu saya yakin saat ini pemerintah sudah mulai mengenalkan circular economy, maka ke depan akan ada penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang menerapkan circular economy. Itu menurut saya, dan tentu tidak bisa sendiri. Nah, ada nggak sih negara yang sudah memberikan penghargaan? Ada, Finlandia. Jadi Finlandia itu adalah salah satu negara yang saat ini sudah zero waste, betul-betul tidak ada sampah. Jadi bahkan untuk elektronik pun mereka sudah olah semuanya. Jadi dan memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan, bahkan untuk sampah rumah tangga itu sudah mulai dikelola. Jadi perusahaan itu bahkan sudah memungut sampah mulai dari rumah tangga. Sudah kerjasama tidak hanya dengan antar perusahaan, tetapi juga dengan rumah tangga. Sebegitu ininya gitu, sebegitu detailnya mereka menjalin kerjasama. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada lagi? Mutiara, ada yang ingin ditanya? Irfan, ada yang ingin ditanya? Trisa, silakan. Oke, silakan Mutiara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Mohon maaf Bu, ini sinyal lagi di perjalanan jadi nggak banyak lift masuk gini Bu. Gimana Bu? Saya sih sangat tertarik ya Bu ya dengan tertarik tentang yang life cycle ini supaya untuk menghindari daripada dampak-dampak lingkungan gitu Bu. Nah, namun saya ingin tanya Bu, karena kan permasalahan di sini apabila kita yang pernah Mutiara baca Bu ya, kalau misalnya standarisasi yang terkait untuk internasional itu kan kesulitannya yang pertama itu adalah biaya dan juga koordinasi juga Bu pada setiap stakeholder. Nah, dan juga persetujuan juga dan mahalnya dan biaya masa
masa berlakunya kan sebentar gitu Bu. Nah kalau ini yang ingin Mutiara tanyakan ini Bu, apa kalau ini nih hampir sama dalam jangka waktu ini tentang sertifikasi ataupun penghargaan aja, worth it gitu Bu. Mungkin itu Bu yang mungkin Mutiara bisa Baik. tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mutiara. Tadi saya sampaikan, kalau kita bicara penghargaan lingkungan yang proper saja, itu perusahaan perlu menyiapkan lebih dari 1 tahun untuk bisa dapat proper hijau. Artinya tentu tidak jangka pendek. Tadi di slide keberapa saya sudah sampaikan, ketika sebuah perusahaan ingin menjalankan circular economy, minimal jangka menengah, rata-rata jangka panjang. Karena itu proyek ini tidak bisa dilaksanakan untuk jangka pendek, jadi dia harus jangka panjang. Saat ini pemerintah di Indonesia masih gimana ya? Ketika saya ikut training green economy di Jepang tahun berapa ya? 2018 gitu ya. Saya tanya ke instrukturnya, berapa lama Jepang itu mencapai kondisi seperti sekarang? Itu artinya mereka itu memilah sampah sampai 9 tempat sampah gitu ya. Jadi kalau botol Aqua tuh botolnya beda, tutupnya beda, yang mereknya beda gitu. Belum yang lain-lain itu sampai 9 jajaran tempat sampahnya. Kalau kita kan baru 2 atau 3 lah paling banyak gitu ya. Mereka bilang 30 tahun. So it's mean that we need about 30 years ya untuk bisa menjadi seperti Jepang saat ini. Itu kalau kita bergerak. Kalau kita tidak bergerak, kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Makanya kemarin ketika ada orang-orang seperti Pak Randy, itu kan luar biasa tuh yang punya motivasi untuk bisa aware gitu, untuk menciptakan berbagai nilai tambah lingkungan. Kan nilai tambah semua yang dia ciptakan. Nah, kenapa yang dipakai adalah extended alat analisisnya, kenapa yang dipakai adalah extended benefit cost analysis. Perusahaan itu nggak mau melaksanakan itu kalau udah untung, kira-kira gitu. Betul nggak kira-kira? Nggak ada perusahaan itu nggak bicara untung, pasti dia mau melakukan itu karena untung. Ya, tapi ternyata artinya konsepnya walaupun kita membangun circular economy itu dalam jangka panjang, prinsipnya tetap profit. Makanya alat analisis yang dipakai tetap BC ratio, tetapi disebut dengan extended. Kenapa extended? Karena sudah masuk perhitungan-perhitungan yang mempertimbangkan unsur lingkungan. Nah, kira-kira gitu Mbak yang bisa saya sampaikan, Mbak Mutiara. Baik, terima kasih Bu atas Ya, baik. penjelasannya Bu. Makasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Jarum. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan, Irfan mau tanya, silakan Irfan. Iya Bu, mau nanya sedikit aja Bu. Silakan. Kan di green economy itu Bu, dipengaruhi oleh politik, society, terus ada 3 pilarnya karena karbon, resource efisien, dan masyarakat yang berkeadilan. Nah di sini kan kalau sosialnya itu kan ada yang masyarakat yang berkeadilan, berarti yang selisih yang kaya dan miskin tadi itu, nah Bu. Nah kalau dari budaya itu Bu, kira-kira ada nggak Bu contoh yang apakah budaya itu juga mempengaruhi dengan green economy, terus ada contohnya nggak Bu? Oke. Pernah dengar budaya membuka lahan dengan cara membakar? Pernah. Oke. Green nggak Irfan? Green nggak? Bu, Enggak ya? karena kan dari pembakaran itu kan ada pengaruh ke lingkungan ya kan? Iya, karena ada produksi Itu karbon. Itu salah satu budaya yang tidak baik. Tetapi ada loh budaya lingkungan itu yang bagus, yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya petaninya berkelompok, lalu menjaga hutan kan ada tuh di saya ada satu video, pernah nonton video Butan, negara Butan. Kalau di Butan itu 1 orang menikah, 1 orang nanam pohon. Sama kayak di suku Baduy itu kan kalau dia menikah melebihi dari ini, dia harus keluar dari situ karena sudah melebihi kapasitas lingkungan. Itu budaya yang kadang-kadang ada budaya yang mendorong green economy, ada budaya yang tidak mendorong green economy. Nah, kira-kira gitu. Bentar ya, coba saya jadi ada budaya-budaya
Semoga saya ketemu videonya. Jadi ada video, oke ini coba ini. Itu enggak ya? Aduh, sebentar ya. Ini kalau buka YouTube nih. Oke, nih benar. Nah ya, coba kita dengar. Ini satu negara yang sudah menerapkan prinsip green economy. Semoga bisa nyambung YouTube-nya. Sudah tayang? Sudah, Bu. Tayang, Bu. Ya. Hai guys, jadi hari ini saya ingin berbagi dengan kalian apa saja yang saya lakukan. Suka gitu kalau buka. Oke, Trisa silakan. Ada mau bertanya lagi? Ya Bu, mau bertanya tentang pembangkit listrik tenaga biomasa yang dikembangkan juga di PT Buyung Putra sekarang ini Bu. Kira-kira seberapa besar harapan untuk energi listrik itu, sumber daya listrik itu dialihkan semua dari sumber daya biomasa? Trisa, suaranya agak terputus. Sumber daya listrik, pembangkit listrik tenaga biomasa yang dikembangkan oleh PT Buyung Putra.
Oke, jadi gini. Seberapa besar harapan? Terima kasih, Bu. Oke, prospeknya seperti apa? Tentu saja kalau kita berharap banyak dari energi biomasa. Saat ini kan kalau misalnya untuk biomasa itu di Sukawinatan juga sedang dibangun juga kayak PL pembangkit listrik tenaga dari hasil tenaga biomasa tadi kan. Sebetulnya untuk pembangkit listrik tenaga biomasa kalau di Jakarta itu Bantar Gebang. Jadi semua proses pengolahan sampah di Bantar Gebang itu sudah menggunakan listrik yang dihasilkan oleh biomasa yang ada di Bantar Gebang. Gitu. Artinya minimal dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Harapan kita seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nih sekarang tetapi harus lengkap ya siklusnya. Kalau kita bicara pengolahan sampah, Teresa, tidak hanya ada biomasa, berarti kan sampah plastiknya harus diolah supaya nanti biaya untuk kan kalau mau bikin instalasinya besar tuh, instalasi listrik dari biomasa, maka biaya instalasinya harus ditutupi dari recycling misalnya dari plastik, dari apa yang bisa diolah gitu ya. Kalau di Jepang itu bahkan di tempat pengolahan sampah itu ada galeri, dia jual furniture yang sudah direpabrikasi, yang sudah diremanufaktur tadi, dan tidak kelihatan seperti manufacture yang sudah dibuang, kira-kira itu. Jadi dibenerin lagi, ada showroomnya gitu, supaya jadi nanti kalau mau bikin industri pengolahan sampah, biayanya dari penjualan yang seperti itu. Karena hati-hati, prinsipnya tetap profit, kira-kira gitu. Nggak ada orang yang mau berusaha kalau prinsipnya tidak profit, kecuali pemerintah. Kalau pemerintah kan bangun jalan tidak harus profit yang dikejar. Ya nggak? Ya, itu Teresa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ada lagi kalau tidak ada, saya tutup perkuliahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Meeting ya, terima kasih. Ya, Bu.